Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi kita bertemu dengan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang atletik. Oke, atletik adalah dasar untuk berolahraga ya. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon, yang berarti berlomba atau bertanding. Nah, terdiri atas lari, lompat, dan lempar. Bagaimana cara gerak dasarnya? Oke, kita baca dulu ya. Simak videonya baik-baik ya. Oke, yang pertama ya, lari. Oke, kalian bisa lihat. Nah, apa itu lari? Nah, kalian sambil baca ya. Nah, yang A itu lari pelan ya, atau slow continuous run. Ya, kalian bisa berlari pelan ya. Gerakannya itu seperti berjalan tapi kakinya agak sedikit diangkat. Nah, kalian boleh lihat ya, dan kalian boleh baca juga. Oke, yang berikutnya ya, kalian juga harus sambil mengatur nafasnya ya. Kemudian kalian bisa lakukan di halaman rumah atau di lapangan ya. Yang lebih bagus lagi di trek lari. Oke, kemudian yang berikutnya adalah berlari atau cepat, lari cepat atau sprint. Ya, kalian boleh baca. Nah, seperti apa lari cepat itu? Lari secepat mungkin dengan langkah yang sangat panjang dan rotasi yang sangat banyak. Ya, jangan lupa tetap mengatur nafas juga ya. Oke, selanjutnya kalian boleh lihat di gerakan setelah berlari cepat ya. Ya, nah mungkin ini kita bisa jelaskan secara umum. Gerakan lari cepat atau sprint itu dibagi menjadi 3 gerakan. Yang pertama yaitu posisi tubuh saat berlari, ayunan kedua lengan, kemudian gerakan langkah kaki ya. Nah, kalian boleh lihat, boleh baca poin 1, gerak dasar lari cepat yaitu lari pada ujung kaki, tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. 2, sikap badan condong ke depan ya, kurang lebih 60 derajat sehingga titik badan selalu di depan. Kemudian yang ketiga, ayunan lengan kuat dan cepat. Siku ditekuk 90 derajat. Kedua jari-jari tangan lurus agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Nah, yang keempat, setelah kurang lebih 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan, tetap dipertahankan, serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan. Kecepatannya serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. Oke. Nah, sambil kalian baca ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang kedua adalah lompat jauh. Lompat jauh termasuk cabang atletik. Pada lompat jauh ya ada awalan dan tolakan ya, yaitu kemampuan yang memerlukan atau mencapai jarak lompatan yang jauh. Tahap-tahap lompat jauh yaitu 1, awalan. Nah, gerakan ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan badan ke depan lebih besar. Yang B atau yang kedua, tolakan ini sangat menentukan jauhnya lompatan yang akan dicapai. Untuk itu perhatikan hal-hal berikut. 1, posisi badan saat melakukan tolakan jangan terlalu condong. Kedua, tolakan harus kuat dan cepat, serta jangan mengurangi kecepatan saat melakukannya.
Dan berikutnya, gerakan ayunan tangan akan membantu keseimbangan badan dan usahakan pandangan tetap ke depan. Oke, kalian bisa baca ya. Sudah bacanya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu melayang ya. Setelah melakukan tolakan di balok tumpuan, usahakan keseimbangan saat melayang harus dijaga menggunakan kedua tangan. Nah, saat melayang pada lompat jauh ada beberapa teknik yang dipakai, yaitu sikap jongkok atau gaya jongkok dan sikap tubuh melenting atau gaya lenting. Kemudian yang keempat atau D, mendarat. Saat mendarat, posisi kaki harus sejajar dan mendarat secara bersamaan, diikuti dorongan pinggul supaya badan jatuh ke depan. Apabila badan jatuh ke belakang, akan merugikan si pelompat. Kenapa? Karena yang dihitung adalah hasil dari tumpuan atau mendarat yang paling dekat dengan papan tolak. Itu yang akan diukur ya. Kalian boleh lihat poin 1, awalan berlari, kemudian menolak pada papan tolak ya. Kemudian ada sikap badan di udara dan akhirnya mendarat. Usahakan badan condong ke depan ya. Oke, bisa kalian lihat ya gambarnya. Nah, kemudian ini gambar lapangan atau lintasan lari. Kalian boleh lihat ya. Di situ ada apa itu? Seperti penahan kaki atau biasa disebut apa? Block start ya. Nah, ini kalau nanti kita ketemu di tatap muka, mudah-mudahan kita bisa praktekkan ya. Oke, nah yang kedua adalah gambar lintasan lompat jauh ya. Di situ ada ukurannya juga, kalian boleh lihat, kalian boleh baca ya. Mulai dari apa? Tempat berlari atau awalan, kemudian ada papan tolak, kemudian ada bak pasir ya atau tempat mendarat ya. Nanti kalaupun tidak ada pasir, mungkin kalian bisa lakukan di tanah ya atau di lapangan tanah ya. Jangan sampai kaki kalian sakit kalau kalian melakukannya di tembok ya. Kalian boleh lihat. Nah, ini adalah lapangan atau lintasan lompat jauh. Nah, ini gambar ketika orang sedang berlomba ya, lompatannya cukup tinggi ya. Bahkan kalau sudah menjadi atlet, ada salah satu gaya yaitu seperti berjalan di udara ya, atau seperti melayang ya, supaya lebih jauh lompatannya. Nah, kalau ini di sekolah kita bisa menggunakan matras loh, supaya tidak cedera. Oke. Nah, hari ini cukup ya penjelasan dari Bapak ya. Nah, hari ini tidak ada tugas, tapi ada apa? Bapak akan memberikan tugas pembiasaan ya. Kalian ya lakukan ya berolahraga di rumah. Kalian boleh berjalan kaki, boleh berlari ya. Yang pasti setiap hari kalian melakukan aktivitas ya. Yang punya sepeda boleh juga loh bermain sepeda. Yang pasti kalian tetap menjaga kebugaran dengan berolahraga. Oke, dadah.